Kami dari Bandung Pain Rehab Center memikirkan tema ini karena sehari-harinya kita banyak ketemu pasien di sini dengan keluhan nyeri dan banyak juga yang selalu bertanya, gimana sih dok, saya olahraga harusnya seperti apa nih? Kan lagi pandemi, saya takut keluar rumah juga. Gitu. Nah, akhirnya terbentuklah hari ini kita akhirnya jadi mengadakan webinar yang bisa diikuti banyak orang, bukan untuk kalangan medis, supaya kita bisa sharing olahraga seperti apa yang bisa kita kerjakan pada musim pandemi ini. Selamat sore Dr. Novi. Selamat sore Dr. Kansa, cantik sekali. Alhamdulillah, dokter juga. Terima kasih. Saling memuji nih. Iya nih dok, kita udah di musim pandemi selama kurang lebih udah hampir 1 tahun, 11 bulan ya dok ya? Iya, sudah berojol. Iya. Kita belum tahu sampai kapan pandemi berakhir, tapi yang jelas semoga semuanya yang ada di rumah tetap bisa sehat dan bisa berolahraga. Karena olahraga itu kita butuh ya dok ya, buat namanya juga mengolah ragakan kita. Yang tujuannya nantinya biar badannya tetap fit, kan salah satunya juga pada saat COVID ini kita imunnya harus bagus ya dok ya? Iya. Sebenarnya kalau untuk olahraga itu yang baiknya berapa kali seminggu sih dok sebenarnya dok? Mau berapa kali nih olahraga? Sekarepmu kasarnya gitu kan kalau kita nggak pakai teori. Kalau kita nggak pakai teori selama badan ini mampu. Cuman tujuan kita berolahraga sebetulnya supaya sehat. Nah badan kita ini sehari-hari ini sudah kerja. Kalau saya ini capek pagi subuh udah bangun, lalu jalan, lalu kerja sampai sore, lanjut webinar malam. Itu tentu menguras tenaga. Tapi kegiatan sehari-hari yang menguras tenaga itu tidak dianggap sebagai olahraga berdasarkan teori tertentu. Tapi berdasarkan teori yang lain, aktivasi itu semua sudah mengolahraga kita sebetulnya. Jadi raga itu kan badan, olah itu diolah. Nah, ada kriteria tertentu yang kemudian menyebabkan kita dianggap sudah berolahraga. Tapi ada kriteria yang lain yang menganggap bahwa kita beraktivitas sehari pun tinggal dihitung totalnya berapa banyak aktivitas fisik yang dilakukan itu sudah terhitung olahraga. Nah, mau yang mana? Saya mau yang dua-duanya. Tergantung dari kemampuan fisik kita. Ya kalau tadi saya bilang sekarang pun ya enggak juga lah. Karena kalau begitu menjadi tidak ada parameter, tidak ada patokan yang jebol atau belum. Nah, secara praktis kalau kita mau pakai yang sekarang itu, kita hitung dari pagi sampai dari kita bangun sampai kita tidur lagi itu kita sudah minimal kalau jalan itu berjalan 60 menit total. Itu kalau kita mau sekarangmu itu. Tapi kalau kita mau pakai teori sebetulnya yang namanya berolahraga itu adalah mengolah fisik kita, mengolah badan kita dengan intensitas tertentu, dengan derajat tertentu, dengan durasi, dengan lama tertentu, dan dengan patokan-patokan tertentu. Yang paling penting mengolahragakan badan kita itu terdiri dari beberapa komponen, yaitu komponen aerobik. Komponen aerobik itu untuk mengolah jantung dan paru kita. Yang kedua adalah melatih kekuatan, itu disebutnya strengthening exercise atau weight training. Yang ketiga adalah flexibility exercise. Flexibility exercise itu untuk kelenturan. Yang keempat adalah agility. Agility adalah kelincahan. Jadi kalau dikombinasikan semuanya itu kita contohkan dalam permainan bulu tangkis misalnya. Untuk bisa bermain bulu tangkis 2 set full itu saya harus punya kekuatan jantung dan paru-paru yang lumayan keras karena dia di kanan, depan, belakang nyemes gitu kan, ngambil lob bola dan sebagainya. Itu kalau paru-parunya nggak tahan, ngos-ngosan, boro-boro mau lari, udah nggak bisa napas. Kalau napasnya masih kuat, jantungnya duduk juga nggak tahan. Nah, jantung dan paru itu harus diolah. Diolahnya di mana? Di latihan aerobik. Latihan aerobik itu adalah latihan yang menggunakan otot-otot besar. Otot-otot besar di badan kita adalah cuman tungkai itu kaki,
dan lengan, tangan ini. Nah, otot-otot yang dipakai untuk olahraga aerobik ini bisa dipakai dalam bentuk olahraga jalan, lari, sepeda, mendayung, berenang, pokoknya yang menggunakan keempat anggota gerak tersebut. Nah, kemudian kita lanjut ke olahraga yang sifatnya weight training atau strengthening exercise. Strengthening exercise itu spesifik untuk otot-otot tertentu, apakah otot-otot tangan, kaki, perut, punggung, leher, dan sebagainya. Itu hitungannya berbeda dengan olahraga aerobik. Yang ketiga adalah olahraga flexibility, melatih kelenturan. Kalau ibu-ibu ini olahraga yoga, bapak-bapak juga sekarang rajin ya, atau misalnya pilates, atau kita cuman menarik anggota tubuh kita ke arah yang berlawanan dari arah yang sebelumnya sehingga tertarik. Itu namanya stretching. Sebenarnya juga sama. Ada durasi, ada intensitas, ada repetisinya, ada dosisnya. Kemudian yang keempat adalah latihan agilitas. Misalnya, kalau saya tidak terbiasa lincah misalnya, tiba-tiba ada yang mau parah saya gitu kan, saya nggak bisa usir dia cepat-cepat. Itu harus lincah. Kalau misalnya HP saya mau jatuh, saya ambil gitu kan. Kalau kurang lincah, HP-nya keburu jatuh. Nah, untuk atlet keempat ini harus dilatih. Kalau kita orang awam, kita bicara orang yang sehat dulu ya. Orang awam itu harus melatih semuanya, tapi kalau tidak dibimbing oleh instruktur tertentu ini bisa salah. Sehingga ibu-ibu, bapak-bapak bisa ke gym, bisa ke tempat-tempat yang punya program untuk olahraga untuk orang yang sehat. Kenapa? Karena orang sehat dengan orang sakit itu olahraganya berbeda. Kalau orang sehat, contoh olahraga aerobik itu yang dimaksud dengan olahraga aerobik tadi kan mengolah jantung dan paru. Jantungnya harus terlatih. Jadi hitungan yang awal adalah kita mau pakai teori atau mau pakai tanda-tanda yang bisa kita lihat aja. Kita teori itu yang susah dulu ya. Per teori, kita harus memacu jantung kita sampai di bawah kemampuan jantung maksimal kita. Nah, kemampuan jantung maksimal kita itu beda-beda tergantung dari umurnya. Contoh saya umurnya 20 tahun ya dok ya. Jadi kemampuan jantung saya adalah 220 dikurangin 20. Itu sama dengan 200. Jadi jantung saya bisa dipacu sampai 200 kali per menit. Gitu. Nah, dokter Kansa misalnya umurnya 40, maka kemampuan jantung maksimalnya itu adalah 220 kurangi 40, berarti 180 kali per menit. Tapi 180 kali per menit punya dokter Kansa ini tidak boleh diforsir sampai berapa? 180 kan? Tidak boleh. Untuk latihan aerobik, kalau untuk pemula, dia, kalau orang sehat ya, itu bolehnya 60% targetnya. 60% dari 180 itu berapa? 180 kali 0,6 20 kali 0,6 108 kali per menit. Berapa? 108 kali per menit. Nah, jadi dokter Kansa hanya boleh berolahraga menggunakan kaki atau tangannya, apakah jogging, apakah treadmill, apakah sepeda atau jalan kaki. Denyut jantungnya hanya boleh sampai 108 kali per menit. Nah, sekarang maksimalnya berapa? Maksimalnya itu 80% dari 180 tadi. 180 kali 0,8 berapa? Kali 0,8, 144 kali dok? 144. Jadi dokter Kansa hanya boleh berlatih di rentang denyut jantung 108 sampai 144 kali per menit. Nah, sekarang bagaimana dong hitungnya? Berarti Bapak Ibu harus bisa cari denyut jantung. Cara memegang denyut jantung adalah begini. Ini adalah tangan saya, ini adalah pergelangan tangan saya di sini. Nah, caranya adalah pegang tangannya begini, Bu. Gini. Lalu ambil 3 jari telunjuk, tengah, dan manis di sini. Pegang demikian. Oke, 3 jari.
3 jari gunanya apa? Supaya kalau jari telunjuk nggak dapat, jari tengah nggak dapat, jari manis dapat. Salah satu dari ketiga ini mesti dapat. Dan letakannya itu kalau ini ada tulang, pegang dengan 3 jari ini, gelincirkan ke sebelah dalam. Nah, udah di situ. Kurang lebih 1 jari. Pegang di situ, ada denyut jadinya? Ada ya? Ada ya? Ada? Nah, setelah kepegang, ibu perlu jam yang ada detikannya. Nggak nemu? Kalau nggak nemu nanti ibu kursus ke sini, datang ke klinik boleh. Ke BBRC ya Bu ya, nanti diajarin. Cari-cari deh gini. Ini tengah-tengah. Ini pinggir kan? Antara yang tengah dengan pinggir itu 1/4 pinggir di sini atau 1/3 pinggir di sini. Nekennya jangan terlalu kencang. Jadi ketekan. Ketekan. Jadi sentuh ya Bu. Disentuh aja. Ada? Kalau saya kan pegangnya pakai ujung jari. Kalau ditekan saya lihat pakai ininya ditekankan begini. Jadi lebih banyak yang terasa. Kalau saya ini sudah fasih, jadi saya maunya begini supaya lebih detail. Mau pakai yang ditekan saya boleh, pakai yang saya juga boleh. Kalau sudah ketemu, nah ibu hitung 10 detik. 10 detik, 10 detik misalnya sudah 10 kali. Kalau 60 detik 1 menit berarti harus dikali 6. Berarti 10 kali 6 berarti 60 kali per menit. Gitu caranya ya Bu ya. 10 detik berapa kali denyutan dikali 10. Nah, pada saat ibu mulai berjalan itu atau mulai jogging itu, ibu cek start awalnya berapa, 60. Nah, ibu mulailah berolahraga aerobik jalan tersebut. Ibu harus monitor, tidak boleh lebih dari 144 kalau tadi kalau dokter Kansa. Kalau startnya ternyata sudah 120 nih heart rate-nya, denyut jantungnya, maka hati-hati. Artinya heart rate yang untuk olahraga itu sudah dilampaui pada saat belum mulai berolahraga. Gitu. Artinya sebetulnya kebugaran ibu bapak ini kurang. Jadi startnya ya udah segitu aja, jalan pelan aja dulu. Gitu. Tapi seandainya heart rate sebelumnya itu 80, 90 bisa dipacu sampai 108 tadi, lalu perlahan setelah 3 menit atau 5 menit naikkan kecepatannya sampai tadi kalau 104 sampai 108 sampai 144 kan kurang lebih 40. Dibagi 4 lah. Berarti kan 10 naikkan menjadi 10 heart rate, 10 denyut per menit, berarti 114 dalam waktu 5 menit. 5 menit lagi naikkan lagi 124. 5 menit lagi naikkan jadi 134. Gitu caranya sampai kalau mampu memang sampai 144 itu topnya. Pertahankan itu selama minimal 20 menit. Minimal 20 menit. Tapi kan susah nih sambil lihat-lihat ini. Nah, ibu-ibu bisa pakai jam seperti ini nggak promo. Ini namanya apa sih? Smartwatch apa? Smartwatch. Ini punya saya beda dengan punya Dr. Kansa. Ada macam-macam lah. Ada yang 70.000, ada yang 150.000, ada yang 300.000. Itu bisa di set. Ibu bisa lihat heart rate-nya berapa, kemudian sudah menempuh berapa kilometer, kemudian macam-macam deh bisa dilihat kalori yang terbuang itu sudah berapa. Nah, kalau kita tidak mau ngitung, kan ribet. Ini juga nggak mau saya lihat, patokannya gampang sebetulnya kalau olahraga aerobik itu adalah pada saat ibu-ibu misalnya lari, ibu masih kuat lari, maka yang dimaksud dengan target latihan aerobik ibu adalah pada saat ibu bisa lari, kalau lari kan pasti ngos-ngosan dong, betul ya? Ngos-ngosan, tapi Kansa rumahnya di mana gitu kan? Coba. Iya Dok, dekat sini Dok, masih bisa Nah, masih bisa kedengeran jelas itu targetnya. Tapi kalau Kansa, dompet saya di mana udah nggak bisa ngomong. Nah, berarti udah terlalu tinggi intensitasnya, udah kepayahan. Nafasnya kan melatih kardio dan pulmonal, melatih jantung dan paru. Paru-parunya udah nggak bisa. Tapi dilihat, baru 120. Dokter Kansa itu harusnya masih mampu. Tapi nafasnya udah nggak mampu. Salah satu dari keduanya sudah tidak mampu, harus dikurangi intensitasnya. Sampai kemudian, udah bisa ngomong nih Dokter Kansa. Iya. Alhamdulillah gitu kan. Tapi kakinya nggak tahan ini. Lututnya sakit. Lututnya sakit. Nah, stop juga.
Tidak boleh ada nyeri untuk olahraga yang sifatnya untuk kesehatan. Sama sekali tidak boleh. Beda dengan olahraga yang tujuannya adalah untuk atlet, untuk prestasi. Kan istilahnya no pain, no gain. Tapi kalau untuk sehat tidak boleh ada nyeri. Kalau pegel-pegel itu boleh. Namanya juga usaha, namanya juga membuang energi, pasti capek lah. Tapi sakit itu nggak boleh. Lalu ini kan udah pegel nih, udah nggak tahan, pengen berhenti banget. Nah, juga sama, nggak boleh dipaksa. Stop. Kalau pegel itu artinya energi yang di kaki tersebut udah habis. Udah nggak ada, jadi harus stop dulu. Dan pada saat kita mau paksa pun nggak bisa, pasti stop duluan. Jadi apakah nafasnya nggak tahan, atau kakinya yang nggak tahan karena pegel, atau heart rate-nya udah kebanyakan, melampaui target maksimalnya, itu harus stop. Salah satu itu harus stop. Karena kalau nggak kakinya yang jebol, lututnya nanti yang jadi osteoartritis, nanti ada sesinya mungkin kita ya. Bagaimana olahraga untuk osteoartritis supaya lututnya awet, tapi kita berolahraga aman dan jantungnya juga enggak jebol. Kan banyak orang yang lagi naik sepeda meninggal, lagi main tenis meninggal serangan jantung, gitu ya. Setidaknya kalau denyut jantung itu dimonitor baik, nafas itu dimonitor dengan baik, kemampuan otot, tulang, semua fisik kita itu diatur dengan baik, termotivasi dengan baik, maka insya Allah olahraga itu akan barokah, akan menghasilkan kesehatan, kebugaran yang kita inginkan. Gitu. Iya. Jadi istilahnya no pain no gain itu nggak bisa dipakai sih ya dok, karena konsep tiap badan kemampuan fisik kita beda-beda ya dok ya. No pain no gain itu betul. Jadi, tapi bukan pain yang sesungguhnya nyeri yang disebabkan oleh kerusakan misalnya lutut atau sakit pinggang, bukan. Pada saat sakit pinggang, sakit lutut itu nggak boleh olahraga. Harus tidak nyeri dulu, baru boleh olahraga. Tapi pada saat kita sehat nih, saya berolahraga, pegel-pegel itu kalau mau dianggap nyeri boleh. Tapi nyeri nyut di lutut itu nggak boleh ada. Misalnya, ada kalau misalnya di ibu-ibu ini ada misalnya atlet angkat berat nggak kuat, jatuhin. Tanpa disuruh pun akan dijatuhin bebannya, karena udah nggak kuat. Gitu. Caranya bagaimana supaya kemudian kita bisa meningkatkan prestasi? Kalau hari ini saya bisa jalan misalnya 5 menit sebelum ngos-ngosan itu muncul. Kalau saya berlatih terus, maka minggu depan, 2 minggu lagi atau bulan depan saya bisa 10 menit, bisa 15 menit. Nah, untuk bisa begitu saya harus melawan. Satu adalah sebelum saya olahraga saya udah malas duluan. Harus ada niat untuk olahraga. Yang kedua, pada saat olahraga mulai, aduh, ngos-ngosan gitu kan. Padahal ngos-ngosan itu adalah dalam rangka badan kita ini mengkompensasi kebutuhan fisik yang besar tiba-tiba pada saat berolahraga. Jadi nggak apa-apa, dipantang aja terus. Dia akan beradaptasi sehingga kemudian tarik nafas panjang lewat hidung, keluar lewat mulut, masuk lewat hidung, keluar lewat mulut, gitu berulang-ulang santai. Jangan jangan takut. Jangan juga pengen cepat-cepat berhenti, supaya nafas itu terjaga dengan baik, sambil monitor heart rate, jangan lewat, sambil diajak kakinya, ayo kuat kok, gitu loh. Nah, itu yang menyebabkan kemudian kita bisa bertahan. Kalau kita belum apa-apa, udah aduh nggak kuat, ya udah berhenti dulu. Tapi kemudian harus dicoba lagi saat itu juga. Karena untuk berolahraga aerobik itu ada yang disebut dengan second wind. Second wind itu adalah pada saat kita mentok, napas ngos-ngosan, jantung nggak kuat, intensitasnya sudah diturunkan supaya jantungnya itu tidak bekerja terlalu cepat, nafasnya itu masih ngos-ngosan, kemudian kakinya juga nggak tahan, kita pertahankan terus stabil di misalnya di heart rate 120, kita udah nggak tahan, bertahan terus karena harusnya kita mampu di situ. Tambah semenit, itu heart rate harus stabil di situ sampai kemudian, oh kok bisa ya? Nah kita lewat, kalau udah lewat itu, mau setengah jam, mau sejam pun selama energi yang di badan kita ada, kita akan tahan. Cuman untuk sampai ke etape seperti itu perlu usaha, perlu menguatkan iman. Perlu Gitu. semangat dan memang perlu bertahap. Kalau misalnya udah lama nggak olahraga terus tiba-tiba langsung digeber 1 jam, Gak bisa. nggak bisa. Karena patokannya tadi, apakah jantungnya udah berdegup terlalu kencang, atau napasnya yang udah nggak bisa diajak kompromi, nggak bisa ngomong, atau kakinya bahkan udah kram kalau misalnya pegalnya kebangetan.
Iya. gitu. Jadi begitu pegel udah mengarah ke nyeri dan itu konstan ada semenit 2 menit makin nambah sakitnya ya udah berhenti dulu. Ya, Jangan tapi kalau nggak dipaksain. sakit, kurangi kecepatannya Hmm. supaya dia membaik. Kalau cuma pegel aja gitu. Kalau pegel aja. Kalau misalnya lagi lari, kurangin dulu, jangan terlalu kencang. Nanti kalau udah mulai mendingan lagi, lari lagi itu dia harus bertahap ya dok. Iya, termasuk monitor heart rate juga sama. Jadi 3 komponen itu harus seimbang semuanya. Salah satu nggak kuat, pasti kita bisa berhenti kok dengan sendirinya. Iya, tapi kadang ada yang itu sudah pernah ada yang bilang gitu katanya kalau misalnya olahraga ya wajar bisa sakit gitu, nggak apa-apa dilanjutin dulu aja ntar juga sakitnya hilang. Enggak boleh ada nyeri. Nggak boleh. Cuman kita harus paham dulu sih yang dimaksud dengan nyeri itu apa. Kalau disubit sakit kan? Iya, Ya, kalau ketendang sakit kan? Sakit. Ketonjok sakit kan? Sakit. Nah, jadi nyeri-nyeri seperti itu nggak boleh ada. Apalagi kalau udah mulai panas gitu dok. Nah. Perih. Rasanya kayak Perih. luka, Perih di mana? kayak perih gitu kalau misalnya di Emang olahraga perih? kalau misalnya jadi nyerinya jadi Oh, perih. kalau saya sih kan ini sudah mulai bermasalah dengan lutut. Nyut itu di lutut itu bisa terjadi. Nah, itu nggak boleh. Kalau nyutnya cuma sekali dan hilang nggak apa-apa. Tapi kalau nyutnya itu terus bertahan, berhenti deh. Jangan cari masalah dengan lutut Anda. Kita maunya sehat, jangan sampai jadi penyakit. Karena nyeri itu adalah alarm di badan kita mulai artinya ada kerusakan. Iya. Kalau kita paksain kerusakannya jadi tambah banyak. Iya, betul. Ya. Terus dok ada pertanyaan nggak di Zoom? Belum ya? Kalau ada yang mau bertanya di Zoom, Facebook ataupun IG boleh diketik di bagian bawahnya ya. Nanti kita bahas pada saat live. Terus ini dok udah ada beberapa sih yang ngirim pertanyaan. Saya suka olahraga senam sehat, tapi kalau udah senam otot kakinya jadi pegel-pegel malam harinya, jadi harus selalu pakai aromaterapi baru bisa tidur. Oh, Kalau kalau dibilangnya suka itu maksudnya sering ya. Kalau sering, seberapa sering? Apakah tiap hari? Apakah seminggu sekali? Kalau seminggu sekali, misalnya sekarang nih senam, saya harus tahu dulu intensitasnya seperti apa senamnya. Kalau kebugaran biasa, mestinya nggak bikin pegel untuk orang-orang yang terlatih. Tapi seperti tadi dokter Kansa bilang, kalau tidak terlatih, senam yang ringan pun akan menyebabkan pegel. Ya, pegel itu nggak masalah. Nggak masalah dalam artian ibu perlu waktu untuk merecover otot-otot ibu yang pegal tadi supaya tidak pegal. Kenapa bisa pegal? Karena pada saat kita berolahraga itu bagian tubuh yang diolahragakan itu akan menghasilkan asam laktat dan zat-zat racun yang lainnya sebagai hasil dari kita mengolah otot, tulang, dan sendi. Nah, semua zat tersebut adalah racun yang bila tertimbun di badan maka akan menimbulkan antara lain pegal. Gitu. Sehingga yang harus dilakukan adalah tadi saya belum menyebutkan sebelum olahraga inti itu dilakukan apakah aerobik itu harus lakukan pemanasan. Pemanasannya harus cukup. Pemanasan yang biasa dilakukan adalah stretching ringan. Gitu supaya otot-ototnya ready untuk dipakai. Jangan sampai dia kaget kayak mobil gitu kan belum dipanasin udah tiba-tiba ngebut. Sehingga pemanasannya harus cukup, biasanya 3-5 menit. Lalu dilanjutkan dengan olahraga intinya, kalau misalnya sepeda ya sepeda, tapi pada saat bersepeda pun kecepatannya harus mulai dari kecepatan yang paling ringan, kemudian bertahap naik. Dianjurkannya setidaknya 3 menit bertahan di heart rate yang bersangkutan, 3 menit kemudian baru dinaikkan lagi. Kenaikannya paling banyak 10 kali per menit. Naik terus sampai apakah nafasnya masih sanggup atau enggak. Kalau enggak sanggup, kurangi kecepatannya. Kalau sudah bertahan di situ mampunya, misalnya di 130, di situ dipantang terus. Sampai berapa lama kita sanggup kakinya mengayuh. Dan gitu. kalau pendinginan butuh waktu berapa lama? Nah, pendinginan juga sama. Pada saat kita mau stop, jangan stop mendadak. Misalnya kalau ibu kenceng nih naik sepeda, atau sekarang kan lagi musimnya naik sepeda ya. Misalnya goesnya kenceng banget, nah pada saat mau stop tuh jangan stop mendadak. Kurangi dulu kecepatannya seperti tadi, turunkan 10 kali denyutan per menit,
3 menit, turunkan lagi 10 kali per menit selama 3 menit, sampai kemudian mendekati yang 60% tadi. Kalau terasa kan 104, lalu boleh mulai stop, stretching lagi. Stretchingnya minimal 3 menit, 5 menit lagi. 3-5 Ya, menit. tapi kalau kita mau melanjutkan dengan stretching exercise, nah stretching exercise dimulai. Ya, Gitu. exercise. Mungkin pasien-pasien kita yang udah pernah kesini udah pernah diajarin tuh stretching exercise yang sesuai dengan penyakitnya masing-masing, karena beda penyakitnya, beda jenis exercise-nya gitu ya dok. Ya, nah kalau stretching yang diajarkan di sini itu khusus untuk penyakit-penyakit tertentu. Tapi untuk kebugaran keseluruhan badan, stretching seluruh badan itu harus dilakukan juga. Gitu. Nah, kalau mau ditambah dengan latihan beban, supaya misalnya ada yang pengen jadi six pack gitu kan, ditambahlah dengan latihan beban. Kalau misalnya bisepsnya yang besar gitu kan, latihan beban, angkat barbel, itu spesifik lagi. Tapi minimal yang kita lakukan adalah tadi olahraga aerobik plus stretching yang sederhana. Stretching yang sederhana. Ya. Terus dok, pernah ada yang nanya dok, aerobik untuk usia 50 tahun baik nggak dok? Olahraga itu diperlukan sejak kita lahir sampai kita mau meninggal sebetulnya. Jadi mengolah badan itu harus terus. Termasuk sampai kita misalnya tadi pertanyaan umur 50 harus olahraga aerobik. Cuman yang jadi pertanyaannya apakah umur 50 tahun itu sehat atau enggak? Apakah ada penyakit yang menyertai? Apakah misalnya lututnya suka sakit atau sakit pinggang? Kalau tidak ada penyakit-penyakit, ya sudah. Tinggal dilihat kemampuan dasarnya, heart rate-nya berapa. Kemudian hitung tadi 220 dikurangi 50 berarti 170. 170 kali 0,6%, 80 sekian ya. 170 kali 0,6, 170 kali 0,6, 102. Jadi saya ini 50 tahun. Saya kalau baru mulai 102 kali per menit itu mungkin udah berat buat saya. Atau malah bahkan belum saya udah 102 kali per menit denyut jantungnya. Hati-hati. Jadi harus dicek dulu. Jadi kalau ibu-ibu ini, bapak-bapak ini nggak yakin, boleh datang ke sini dulu untuk cek saya. Bolehnya olahraganya gimana gitu, karena misalnya kalau diabetes, kemudian ada jantung, penyakit jantung, itu olahraganya spesifik tertentu dan olahraga aerobiknya harus, stretchingnya harus, cuman dengan dosis, dengan takaran yang disesuaikan dengan penyakit yang ada. Iya. Terus, oh ya kalau mau ngecek datang ke sini saya olahraganya bolehnya seperti apa, atau bahkan setelah olahraga kok jadi sakit. Bapak Ibu boleh dicatat nomor WA-nya kalau buat mendaftar ke klinik 0811 384 200. Kita ketemu nanti di Bandung Pain Rehab Center. Boleh diketikin di situ mungkin? Nanti dipin kan? Oh iya. Saya pintar main IG. 0811 384 200. Nah dok, kita lanjut, ada pertanyaan lagi nih dok. Siap. Kalau misalnya kiat-kiatnya biar kalau pas olahraga nggak gampang pegal. Tadi, stretchingnya harus cukup. Lalu dalam menaikkan intensitasnya itu harus bertahap juga. Tadi ya kuncinya 10 kali per menit heart rate naik itu harus dilakukan dalam minimal 3 menit. 3 menit naik, 3 menit naik, 3 menit naik sampai tercapai heart rate yang kita mau. Kalau kita misalnya tadi ditekan saya maunya di 130, dipantang di 130, tapi naiknya itu harus bertahap. Lalu nanti selesainya pun bertahap mengurangi heart rate-nya. Setelah selesai, kemudian cooling down tadi sama juga, 3-5 menit. Tapi itu kan on the spot. Sebelumnya, kalau kita bisa olahraganya pagi, malamnya harus cukup tidur, jangan begadang. Karena kurang tidur menyebabkan kita nggak fit sebetulnya untuk olahraga. Sehingga kalau kurang tidur, olahraga bisa aja kita kelayangan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus cukup makan dan minum sebelumnya. Kecuali kalau kita mau diet itu urusan lain, nanti dibahasnya di sesi yang lain lagi. Tapi kalau kita biasa-biasa aja, makan minum harus cukup. Termasuk pada saat kita mau olahraga itu pun kita harus terisi perutnya sedikit. Jangan banyak, kenapa? Karena kalau banyak nanti makanan kan masuk ke perut. Perut itu perlu energi untuk mengolah makanan. Nanti kakinya nggak kebagian energi, malah kemudian energi yang dipakai untuk di perut pun kurang, sehingga kalau orang sudah bilang kali kiben, sakit di perutnya.
kenceng gitu. kencang dan nyut gitu kayak orang sakit usus buntu. Ya? Nah, itu antara lain disebabkan oleh kalau bukan kurang stretching, kita makan tidak pas pada saat mau berolahraga atau mungkin kelaparan juga bisa. Itu. Lalu yang keempat, kita harus berolahraga memakai sepatu, memakai baju olahraga yang sesuai. Iya. Kalau saya mau basket, sepatunya beda dengan kalau saya mau jalan. Beda dengan kalau saya mau berenang yang nggak pakai sepatu. Kan ngomong-ngomong soal renang ya, Dok. Kalau renang tuh boleh nggak sih, Dok, yang lagi pandemi kayak gini sebenarnya? Nah, kalau renang ini bahaya berenang karena kan COVID. Ya Iya. toh, ini kita bisa aja udah pakai jarak toh 1 meter, 2 meter. Kita nggak pakai masker karena ini risk our life sebetulnya gitu kan supaya kelihatan, supaya jelas. Nah, kalau berenang itu kalau di sana ada yang COVID, COVID-nya muncrat ke air, nah kita kan dong sehingga sangat tidak disarankan untuk berenang sebetulnya Kecuali kalau renangnya private. kecuali kalau kolam renangnya private. Nah kita mau nakal-nakal aja, gitu. Ya karena tetap diingat karena penularan COVID itu lewat air droplet yang mana melalui udara. Jadi kalau seandainya suatu tempatnya crowded, itu resiko lebih tinggi. Jadi jangan sampai kita olahraga malah jadi resiko jadi kena COVID jadinya gitu ya. Ya, termasuk kalau nyambung dengan COVID. Kalau kita jalan nih, olahraganya lari, tetap harus pakai masker, Bapak Ibu. Naik sepeda, tetap harus pakai masker. Ngos-ngosan memang. Nanti ada yang nanya lagi, ada yang nanya tentang masker. Iya, ada yang nanya sih, Dok, boleh nggak sih sebenarnya pakai masker pas olahraga? Ntar saya nggak bisa nafas. Itu harus. Kalau kita mau selamat, kalau kita nggak mau selamat ya silahkan. Cuman pada saat kita berolahraga kan nafas lebih ngos-ngosan toh. Pada saat kita nafas kita berusaha menarik oksigen untuk masuk. Dan kita mengeluarkan karbon dioksida. Pada saat kita tutup wajah kita dengan masker, maka karbon dioksida kan ngumpul di situ. Tapi ya jangan khawatir, sebetulnya kan ada pori-porinya untuk keluar dan masuknya. Cuman kalau ternyata membuat kita engap, nah toh kita harus berolahraga dengan aman. Cari masker yang ada lubang untuk keluar masuknya. Bisa carilah di online. Itu ada khusus untuk olahraga. Tapi kalau tidak terganggu dengan nafas, ya pakailah masker yang ada. Tapi kalau basah, kena keringat, gitu ya, atau basah kena air minum, nah masker itu tidak melindungi kita lagi. Jadi harus diganti, harus bawa cadangan. Ya, bawa cadangan, jangan lupa. Terus kalau Gitu. misalnya nih udah mulai engap, mungkin misalnya lagi lari atau sepeda, minggir dulu sendirian di udara yang terbuka, buka nafas dulu, tenang dulu, relax. Ya. Nanti lanjut lagi, pakai lagi maskernya. Ingat, tapi kalau udah basah masker itu, apalagi yang kalau masker medis gitu, Ya. udah nggak ada proteksinya kalau seandainya dia udah basah. Apalagi masker kain ya. Ya. Dan sebaiknya tidak pakai masker kain aja sih. Sekarang kan COVID-nya makin menggila ya. Pakai masker medis aja. Dan tolong dijaga jaraknya. Kalau saya dengan dokter Kansa nih, jaga 1 meter, 2 meter. Kalau kita berolahraga kan nafas itu lebih menghembus. Jadi jaraknya harus lebih jauh. Kalau jogging itu harus 3 meter. Kalau kita naik sepeda, 5 meter jaraknya dengan orang lain yang sama-sama naik sepeda karena dihembus oleh angin. Iya. Gitu. Dan jangan lupa kalau bawa hand sanitizer di sakunya. Terus jangan megang-megang muka kalau misalnya lagi olahraga, misalnya keringetan nggak sengaja lupa ngelap muka, Iya. gitu. Karena kan dari tangan juga, gitu. Gitu. Kayaknya kita kalau yang di IG Live-nya harus break sebentar karena mau. Takutnya mati mendadak. Iya. Habis ini disambung lagi tapi ya. Kalau yang di Zoom Tunggu tetap ya. lanjut ya. Kalau yang di Zoom lanjut terus. Iya. Nah, terus tadi sih ada pertanyaan dari Bu Nanda itu, Dok. Saya olahraga. Jadi kalau misalnya kasus-kasus yang kayak misalnya orang-orang yang lututnya sakit kalau jalan atau lari, kalau sepedaan juga sakit nih, Dok. Terus kan yang aman berenang. Tapi kalau lagi COVID gini gimana, Dok? Kalau misalnya Nah, renang? jadi olahraganya di rumah aja. Wajib sampai jadi keringetan nggak sih, Dok? Ada kan olahraganya nggak keringetan, Dok. Kan saya pengen nyari keringet. Gitu. Nyari keringat saya kasih keringat mau. Keringat saya mau. Tadi jadi kita harus paham dulu yang dimaksud dengan olahraga adalah mengolah badan kita, mengolah fisik kita. Parameternya bahwa saya sudah mengolah fisik saya adalah jantung saya menjadi terpacu. Kenapa sih jadi terpacu, menjadi berdegup lebih kencang? Karena kalau saya jalan,
Misalnya jantung saya itu perlu berdegup 60 kali untuk memenuhi kebutuhan kaki saya berjalan, maka pada saat saya berlari, maka saya menggunakan otot-otot saya lebih kencang. Nah, untuk memenuhi kebutuhan otot-otot kaki saya dalam berlari itu, maka jantung saya harus memompa apakah lebih kencang atau lebih sering. Sehingga kemudian kalau jantung saya itu tidak mampu bertambah kencang memompa darahnya, maka dia harus berdenyut lebih banyak, lebih sering supaya bisa memenuhi kebutuhan kaki yang berlari. Gitu. Jadi patokannya nah, masalahnya kalau kemudian jantung itu berdenyut lebih cepat, maka yang menjadi payah adalah paru-paru. Kan dia harus mengalirkan darah tersebut ke seluruh darah dan menghantarkan oksigen. Oksigen itu berlomba dengan kecepatan darah beredar. Maka kemudian nafas itu menjadi lebih cepat juga. Kalau nafas menjadi lebih cepat, maka ngos-ngosan. Nggak boleh juga sampai ngos-ngosan. Nggak boleh juga sampai ngos-ngosan sampai bisa ngomongnya jelas. Nah, sekarang kalau jantung saya berdegup kencang, kemudian nafasnya juga ngos-ngosan. Satu lagi yang belum dibahas tadi. Kalau saya ada di Bandung yang suhunya 16 derajat pada saat pagi hari, dibanding dengan Dr. Kansa yang olahraganya di Jakarta yang suhunya adalah 28 derajat, matahari terik, kelembaban tinggi, dan sumuk banget kalau orang Jawa bilang, maka kebugaran Dr. Kansa itu ditantang oleh cuaca dan suasana lingkungan yang tidak senyaman saya yang ada di Bandung. Sehingga kalau Dr. Kansa itu sudah keringetan, namanya cari keringat, Dr. Kansa seneng dong. Tapi Dr. Kansa nggak bisa olahraga lama-lama. Udah keburu loyo duluan. Karena lingkungan yang tidak mendukung untuk berolahraga. Saya sebaliknya, saya kedinginan dan belum keringetan. Jadi patokannya bukan seberapa banyak saya berkeringat, tapi denyut jantungnya berapa, sudah tercapai atau belum, nafasnya masih appropriate untuk berolahraga, belum, enggak, atau kakinya nih masih sanggup atau enggak. 3 komponen itu, dan yang keempat nggak boleh ada nyeri. Iya, wajib. Jadi jangan lupa masalah yang patokan nadi tadi berarti 220. Rumusnya ini udah ada rumusnya sih, Bu. Rumusnya banyak sih, tapi yang gampang yang paling gampang 220 dikurangin usia kita. Terus habis itu dikali range-nya dari sisa 220 dikurangin usia dikali 0,6. Yang satunya lagi 220 kurangin 20 kali 0,8. Antara range itu yang kita bisa dikatakan aman. Bukan aman. Itu adalah target kita untuk mengolah jantung dan paru. Kalau mencapai 60-80% dari target heart rate maksimal, maka kita selain aman, kita sudah mengolah badan kita ini dengan baik. Sudah cukup. Jadi bukan keringet target patokannya ya, Dok? Bukan. 3 itu tapi yang tadi ya. Heart rate, nafas, dan otot tulang kaki kita masih sanggup atau enggak. Gitu. Keringat nggak keringat sih tergantung. Gitu. Dan tergantung juga kemampuan kita berkeringat. Nggak semua orang berkeringatnya sama. Iya benar. Ada yang makan aja keringetan. Iya, saya sudah berolahraga padahal makan. Udah kayak mandi. Nah, terus tadi ada yang nanya nih. Berenang di swimming pool aman nggak? Enggak, kalau misalnya rame ya tidak aman. Soalnya kalau Ibu bisa memastikan di kolam renang itu pada jam itu Ibu booking memang cuma buat sendiri. Iya. Atau sudah swab rapid di situ, tapi kan probabilitas bahwa ada yang positif COVID kita nggak tahu. Terus tadi ada pertanyaan lagi nggak yang di atas yang di Zoom? Itu ada, saya Bu Eis, pasien dokter sudah IPM latihan tetap, cuman kadang-kadang sakit. Lupa, yang mana Bu Eis? Ibu Eis lupa kita yang mana nih? Ibu boleh tanya di nomor telepon yang untuk konsultasi keluhan. 0811 384 500. Itu nomor untuk kalau pasien yang udah pernah datang ke sini. Terus udah ngerjain exercise yang kita ajarin, karena memang tiap pasien itu case-nya beda-beda, latihan yang diajarkan pun beda-beda. Ya maaf kita lupa, Ibu waktu itu IPM-nya apa sama latihannya apa. Suster Mutiara boleh tolong lihat, itu masih ada pertanyaan di Zoom?
di scroll nggak ada. Di scroll up. Atasnya macet. Oh, Oh, oke. sinyal. Terus pertanyaannya, oh ya dok, boleh nggak sih dok olahraga kan suka lihat orang pakai deker tuh di lutut? Mungkin maksudnya untuk menguatkan kaki. Iya. Kalau Gitu untuk katanya. menguatkan kaki, gini. Jadi sebetulnya kita berolahraga tujuannya adalah untuk mengolah otot, tulang, sendi agar kuat. Kalau tulang kita tidak diolah, bisa keropos. Kalau sendi kita tidak diolah, maka dia akan kaku. Kalau otot kita tidak diolah, maka dia tidak akan kuat. Nah, yang bisa diolah secara spesifik sebetulnya adalah otot. Gitu ya. Nah, kalau kemudian kita pernah misalnya lari, kemudian lututnya sakit, maka kita akan berusaha supaya lutut kita tidak sakit. Antara lain cara yang dipakai adalah memakai deker supaya pada saat kita berlatih itu tidak sakit. Itu bisa betul, boleh, bisa enggak. Yang enggak boleh itu kalau ternyata sebetulnya lutut ibu perlu pengobatan. Semakin dipakai dengan deker, semakin dia akan jebol. Tapi kalau yang terjadi adalah lutut ibu nggak begitu kuat pada saat berolahraga, tapi ibu dalam rangka akan kuat nantinya. Ibu sih fine-fine aja, cuman belum saatnya ibu menempuh jarak yang terlalu jauh itu, maka pakai deker itu sesuai. Tapi pada umumnya yang diharapkan, yang idealnya adalah ibu berlatih sesuai dengan kemampuan lutut ibu. Begitu mulai nyeri, stop dulu atau kurangi intensitasnya supaya tidak ada nyeri. Atau dipernah-pernahkan kalau orang Sunda bilang, diatur posisi lututnya supaya tidak sakit. Kemudian dilanjutkan dengan intensitas yang itu bertahan, tidak sakit, naikin lagi intensitasnya. Jadi caranya demikian. Jadi tidak untuk membohongi diri kita, kita belum mampu, kita pasangin deker. Karena tujuannya adalah untuk mengolah lutut, untuk mengolah kaki, untuk mengolah badan, untuk mengolah jantung, bukan mengolah deker. Mengolah deker. Iya, jadi jangan sampai kalau misalnya baru jalan 5 menit sakit, terus malahan olahraga maksainnya jalan setengah jam, ya pasti makin sakit. Jangan beranggapan bahwa kita bisa melawan nyeri itu karena karena nyeri itu alarm yang Allah kasih ke badan kita supaya kita tahu tuh mulai ada kerusakan di badan. Jadi masalah nyeri, kalau nyeri kayak apa sih yang mesti kita waspadai, ini bakalan jadi makin parah gitu dok? Ya, berarti kalau ngomongin nyeri, ini ngomongin olahraga, ngomongin nyeri. Tapi kadang ada nyerinya sih ya. Coba ini boleh apa nih? Ini adalah ke sini ya. iya, itu adalah skala nyeri. Boleh saya pinjam coba? Oh iya dok. Di sini, gini. Ini skala nyeri nih. Mulai dari 0 sampai 10. Ini supaya ibu-ibu paham. Mungkin sebagian besar udah tahu ya. Nyeri itu kalau tidak ada berarti 0. Kalau topnya itu 10. Jadi seperti nyeri kalau ibu-ibu nih melahirkan yang bukan brojol, yang nggak pakai seksio, nggak pakai vakum, sakitnya luar biasa, itu 10 yang bisa bikin orang mati. Di antaranya itu ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya yang menunjukkan keberatannya. Semakin ke angka 10 ini semakin berat. 1 itu cuma nyut, hilang, nggak apa-apa. 2 itu lebih tajam dan mungkin lebih lama sedikit, tapi juga udah hilang juga, jadi nggak usah dihiraukan, biarin aja. Kalau 3, dia seperti 1, 2, tapi bertahan 10 detik, semenit masih ada. Nah, sebelum dia 1 menit, ibu udah harus hati-hati dan toh nggak akan tahan juga, dia ada terus mengganggu. Jadi lihat kalau gambarnya ini masih senyum-senyum, dia udah mulai merenyeng, tahu merenyeng, gitu kan? Sehingga kemudian udah stop aja. Kalau lagi olahraga ada skala nyeri 3, kurangi intensitasnya. Kalau tadi heart rate-nya 140, kurangi coba 130. Masih juga 3, ya udah deh, stop dulu. Kalau lagi lari, coba berdiri. Kalau udah berdiri masih, ya udah duduk aja. Supaya nyerinya hilang, dia akan jadi 2, 1, dan itu dalam hitungan detik. Kalau langsung istirahat, ya udah kalau dari 0, jalan lagi. Sakit lagi 3, kurangi lagi intensitasnya, stop lagi, kalau perlu hilang, jalan lagi. Gitu. Jangan lama-lama.
Karena kalau ditahan lama-lama, tadi dokter saya udah bilang, bukan untuk ditahan-tahan, karena nyeri itu menunjukkan adanya kerusakan di badan kita, apakah di lutut, kalau nyerinya di lutut, yang kalau dibiarkan, kita lihat ini, di bawah adalah skala anak tangga pengobatan. 3, itu kita tarik garis ke bawah. Ini rehab, step 1 itu non-opioid, obat yang ringan, step 2, step 3, 4, 5, dan operasi seterusnya gitu kan. Kalau 3, jatahnya itu cuma 2 step ini, yaitu rehab dan obat sederhana. Rehab itu saya, ibu kan bukan dokter, jadi ibu cuma boleh pakai cara-cara yang sifatnya non-obat, yaitu dengan cara beristirahat, tadi udah disebutkan. Kalau ternyata ibu masih mau jalan nih, tanggung, masih jauh tangguban perahunya, pada sedangkan saya jalan dari Jayagiri misalnya, kan sakit tuh. Jadi ibu sediakan paracetamol di saku, siapa tahu kejadian, udah istirahat masih sakit, ibu pertolongan pertamanya, step pertamanya adalah paracetamol. Ibu cepat-cepat pulang, cari dokter yang step 2, 3 ini semuanya itu punya dokter. Gitu. Iya, maksimal minum paracetamol 3 kali sehari, 3 cuma kali boleh sehari. 3 hari. Kalau seandainya udah dalam 3 hari, ibu masih sakit terus, gitu, cepat-cepat cari dokter. Bisa ke dokter umum dulu atau ke dokter spesialis, terserah boleh kemana aja. Yang penting ibu nyeri itu jangan sampai dibiarkan lama, karena nanti kalau seandainya udah kronis, yang dimana kategori kronis itu kalau udah mulai lebih dari 3 bulan ya dok ya, itu udah lebih susah ngobatinya. Karena apa? Badan kita ini adil. Kalau misalnya sakitnya lutut kanan nih, pasti ibu lutut kanannya nggak dipakai, bapak ibu lutut kanannya nggak dipakai, jalannya malah jadi bertumpuk ke yang kiri. Lama-kelamanya yang kiri kelamaan numpuk, ikutan sakit yang kirinya. Ya, karena apa? Karena ya itu udah alamiah pasti terjadi gitu. Terus nanti malah jadi yang kirinya nggak kuat, terjadi ikut pinggang. Ibu bisa kemana-mana. Jadi intinya makanya nyeri itu nggak bisa dilawan. Karena itu udah merupakan tanda kerusakan dari badan kita. Ya, jadi nyeri itu anugerah. Tapi kalau nyeri itu anugerah, disebut oleh anugerah, terus kita biarin aja deh anugerah, nah itu juga salah. Itu adalah alarm yang Tuhan berikan sebagai anugerah supaya kita paham untuk segera mengatasinya. Jangan dibiarin karena dia anugerah. Gitu kan ya? Terus ada pertanyaan dok dari Pak Roni, bagaimana membedakan nyeri yang karena cedera dengan nyeri karena penumpukan asam laktat olahraga yang berlebihan? Cedera, bagaimana membedakan nyeri? Karena kalau cedera itu nyeri. Kalau penumpukan asam laktat itu pegel. Kayak Iya, gitu ya. Ya, dan kalau pegelnya terlalu banyak karena asam laktatnya terlalu banyak, disertai dengan energi yang terkuras habis, maka yang kejadian adalah kram. Itu bikin sakit juga. Jadi, kalau bicara tentang cedera, kram itu menunjukkan adanya cedera juga di situ. Ya stop. Jadi setiap ada nyeri, kita kurangi intensitasnya, masih nyeri, stop dulu. Supaya dalam 10 detik nyerinya hilang. Jadi nyeri itu kita nggak usah pusing apakah karena cedera atau penumpukan asam laktat, pokoknya nyeri, stop dulu. Kalau Pak Roni ini adalah dokter, nah dokter bisa tahu kalau misalnya cedera itu akan terjadi ketidakmampuan memfungsikan bagian tubuh tertentu. Tapi kalau bukan bapak-bapak, ibu-ibu yang biasa, orang awam, maka kita cukup tahu bahwa itu adalah nyeri yang adalah anugerah sebagai tanda bahwa kita diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk mengetahui bahwa di situ ada yang rusak atau cedera, kurangi intensitasnya, masih juga stop. Supaya cedera yang ringan itu segera pulih saat itu juga dalam 10 detik, dan kita bisa melanjutkan lagi olahraganya. Gitu. Karena kalau misalnya udah keburu pegel, nyeri, dilanjutin terus sampai nanti skala nyerinya udah di atas 5, 6, 7, takutnya nanti udah tidur seharian, udah 3 harian masih sakit aja gitu. Jadi memang kalau kerusakannya udah lebih banyak ya pasti tubuh kita pun akan recovery-nya akan butuh waktu lebih lama. Dan belum tentu juga hilang dengan istirahat aja. Kadang udah dibantu dengan minum paracetamol pun masih belum bisa gitu. Jadi kita memang harus ngeh ya dengan alarm badan kita. Karena mungkin Kansa jalan 1 jam kuat, Dokter Novi nggak kuat 1 jam. Saya kuat 3 jam. Kebalikannya banget. Padahal Kansanya 10-20 tahun gitu kan Dokter Novi. Saya 17. Nah, jadi bisa aja. Jadi belum tentu sih Pak
kok teman saya bisa sepedaan 20 kilo nggak sakit, usianya sama, perkumpulannya sama, jenis sepedanya sama, saya sakit, teman saya enggak. Pemanasannya sama. Ya jadi karena itu sih Pak. Kemampuannya karena beda. kemampuan kita berbeda, apa yang kita makan sehari-harinya berbeda, jenis pekerjaan yang kita kerjakan berbeda. Gen badan kita juga mungkin ngaruh ya Dok ya, ambang Iya. batas rasa sakit tiap orang itu pun berbeda. Jadi ya nyeri itu anugerah supaya kita tahu batas badan kita tuh seberapa sih kuatnya. Kalau misalnya masalah lutut, kalau misalnya tetap dipaksain, terus kalau tulangnya udah bener-bener nempel, bener-bener sangat sempit, itu bisa nyeri terus-menerus. Nah, kerusakan yang kayak gitu yang nggak pengen kita ada dari olahraga, kan kita tujuannya biar sehat, bukan jadi makin sakit. Iya. Terus ada pertanyaannya nih, dari Bu Rohayati, Dok, untuk yang sudah menopause ada pengaruhnya ke sendi, terutama lutut suka sakit kalau dari jongkok terus berdiri ya Mbak? Iya, bukan hanya menopause sih, yang belum menopause juga banyak, Bu. Jadi intinya tadi, kalau ada masalah nyeri, caranya tadi, hindari posisi aktivitas yang menyebabkan kalau Ibu lututnya untuk sakit. Kalau berdiri sakit, coba jalan. Masih sakit, oh berarti bukan jalan obatnya. Coba duduk. Oh duduk nggak sakit, oh berarti saya kalau sakit lutut harus duduk. Gitu. Teoritis memang sakit lutut itu akan diperberat kalau kita berdiri dan berjalan sehingga harus duduk. Kalau sakit lututnya itu parah, bahkan duduk pun sakit. Baring pun sakit, jangan sampai parah. Jadi begitu tadi skala nyeri 3 harus langsung stop. Supaya kerusakannya nggak lebih lanjut. Jadi badan kita dengan istirahat jadi masih bisa memperbaiki anggota tubuh kita sendiri. Iya. Gitu. Dan lalu tadi bicara tentang asam laktat pegel-pegel. Hati-hati Bu, kalau dokter Kansa bilang tadi sehari, 2 hari, seminggu masih pegel. Nah, idealnya kalau kita berolahraga itu 1 hari istirahat, udah hilang pegelnya. Hari berikutnya kita olahraga lagi, jadi olahraga ideal itu selang sehari. 2-3 kali seminggu ya Dok? Iya. Jadi ada sela untuk kita recovery istilahnya. Nah, kalau yang sekarang saya berolahraga terus seminggu masih pegel, berarti olahraga berikutnya itu harus dikurangi intensitasnya, dikurangi lamanya, dikurangi durasinya supaya jadi kita trial and error nih. Supaya kemudian pada saat olahraga berikutnya, pegelnya cuman sehari aja. Tapi biasanya kalau awal-awal berolahraga wajar kalau seminggu itu pegel. Kan nggak pernah olahraga. Iya. Jadi jangan kapok. Kita istirahat aja dulu seminggu, nggak apa-apa. Habis itu olahraga lagi. Ya. Karena kalau kita kadung nggak olahraga dalam waktu lebih dari 3 hari, pada saat kita mulai lagi itu kita mulai lagi dari nol. Jadi ya nggak apa-apa. Itu yang disebut dengan no pain no gain. Waktu kita tinggal 5 menit lagi nih Dok. Udah jam 5.55. Ayo kalau misalnya mungkin masih ada yang mau bertanya, kita masih bisa jawab nih. Mungkin ada yang mau open mic di Zoom, ada yang mau nanya langsung. Boleh, silahkan. Jadi kalau kita simpulin kurang lebih dari tadi tuh yang konsepnya kalau berolahraga kita targetnya pengen jadi sehat, pengen jadi malah olahraganya jadi sakit. Yang pertama hitung nadi. Cara hitung nadi kalau mungkin yang tadi di awal ada yang ke-skip belum sempat ikut, tangan kita sejajar dengan jempol di sekitar sini. Nah, di sini keraba, jangan ditekan tapi ya. Oh iya sama kameranya. Jangan ditekan, kurang lebih diraba sedikit aja di sini. Kerasa ada yang berdenyut? Kalau kerasa ada yang berdenyut, nah kita hitung 10 detik. Untuk ukuran 1 menitnya berarti nanti dikali 6. Enggak sih, mau screenshot aja. 10 detik ini dapat 10 kali denyutan, kan berasa dek gitu ya. Hitung sampai Di situ 6 aja kali, screenshotnya berarti buat 60 kali per menit nadi kita. Nah, target pesertanya. kita untuk mengolah jantung dan paru itu nadinya di rumusnya 220 dikurangin usia dikali 0,6 itu batas bawah. Terus 220 dikurangin usia dikali 0,8 itu untuk batas atas. Di dalam range itu berarti olahraga kita sudah cukup untuk mengolah jantung dan paru. Terus yang kedua, Di situ olahraga screenshot juga. kita
nggak boleh sampai menimbulkan nyeri di bagian anggota tubuh manapun. Duduknya apakah kalau misalnya lagi jalan nggak boleh sakit lututnya atau ankle kakinya, atau mungkin jangan-jangan bahunya gitu. Bisa aja sih nyerinya timbul dimanapun. Itu kalau begitu mulai muncul sakit, jangan dilawan, istirahat dulu 10-20 detik. Nanti kalau nyerinya udah hilang, lanjut lagi. Jadi makanya kenapa berhenti dan istirahat itu di awal rasa sakitnya mulai mantang ada terus-terusan 1-2 menit. Jangan dibatas ketika udah nggak kuat baru istirahat. Ya. Nanti sakitnya juga hilangnya nanti lagi. Terus yang ketiga, kalau misalnya nih contohnya lagi olahraga lari atau jogging gitu, batasannya sampai nafas kita masih bisa bersuara dan ngobrol dengan kata-kata yang jelas walaupun ngos-ngosan. Kalau udah kayak udah sampai nggak bisa ngomong, berarti itu udah mau mati tuh, Bu. kelebihan. Atau kalau nggak ada temennya, lu bisa bersil kan? Nah, masih bisa sambil jari. Nah, udah oke. Atau sambil nyanyi. Sambil nyanyi. Biar happy. Biar happy. Terus, ada pertanyaan nih Dok di IG dari Bu Irma. Kalau untuk sakit tulang ekor perlu bawa MRI atau enggak, Bu? Oh, datang aja dulu, Bu. Belum tentu perlu MRI, belum tentu perlu ronsen, datang aja dulu. Iya, karena ya gitu nggak semuanya tergambarkan ya Dok ya. Apa yang kejadian di badan kita ini, setiap badan ya beda-beda sih kasusnya setiap pasien gitu. Kalau jangan lupa kalau misalnya ada yang mau datang konsultasi, kita di Bandung Pain Rehab Center, alamatnya di Jalan Cipaku 3 Indah nomor Cipaku Indah 3. Cipaku Indah 3. Ya. Berarti masih pada fokus nih. Cipaku Indah 3 nomor 8, deket arah Jalan Setiabudi ke atas dikit sebelum ke arah Lembang. Terus kita buka dari Senin sampai Jumat. Kalau mau datang sebaiknya sih appointment, karena pada zaman COVID ini kita menghindari pertemuan antar pasien supaya nggak terlalu crowded, di pasiennya nggak numpuk. Nah, kalau mau daftar ke 0811 berapa tadi? Udah di pin ya. 0811 384 200. Ya, kalau misalnya itu WA aja, nanti adminnya bakalan respon. Ibu bilang keluhan sakitnya apa. Nah, nanti dijadwalin buat datang ke sini. Insya Allah kita bisa bantu kalau untuk konsultasi nyeri di sini. Kami akan periksa detail sesuai dan mendengarkan keluhan Bapak Ibu tentang nyerinya. Mau yang nyerinya baru, nyerinya kronis. Itu ada pertanyaan. Itu ada pertanyaan yang baru. Sip. Waktu kita habisnya udah jam 6. Kalau misalnya ada yang pengen ditanyain lagi, nanti ini kalau misalnya dari tadi koneksinya mungkin ada yang kurang bagus, terputus, ya mau pengen nonton lagi tentang ini, misalnya ada yang lupa, boleh nanti dicek di feed IG kita. Ini bakalan kita share di feed IG ya, masuk ke feed IG kan. Dan di YouTube juga ada channel YouTube kita, Bandung Pain Rehab Center. Nah, mungkin sekian aja untuk pertemuan webinar kita kali ini. Terima kasih atas pertanyaannya dan partisipasinya. Terima kasih Dr. Novi atas Terima kasih Dr. Kansa dan semuanya. Oke, semoga kita tetap selalu diberikan Tuhan kesehatan, Bapak Ibu semua sekeluarga sehat, dan semoga masih bisa olahraga, tapi ya tetap dengan patokannya, prinsipnya yang 3 tadi ya, jangan jadi sakit. Oke, sekian aja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia bebas nyeri. Salam Indonesia bebas nyeri. Dadah. Selamat malam. Selamat sore.